Hai sedulur Jatim, ketemu lagi sama saya Rian. Tetap ada di podcastnya YouTube Golkar Jatim TV. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Podcast kali ini agak menarik sekali sih. Karena kita kedatangan narasumber yang menurut saya memang benar-benar mempunyai kreativitas dan seni yang bagus banget. Karena memang tema kita adalah makna dan nilai sebuah lukisan. Nah, sebelah kiri saya ini kedatangan tamu namanya Mas Luki. Hai Mas Luki. Ya, halo Mas. Mas Luki ini yang saya ketahui nih Mas adalah salah satu seniman yang memang jago melukis. Bener gak Mas? Wah, jangan terlalu puji Mas. Nanti lukisan jadi jelek. Dan aku dengar lagi juga sebagai guru di salah satu sekolah swasta di kota Surabaya. Bener gak sih Mas? Ya benar. Waduh, masih muda udah jadi guru nih Mas. Kayaknya harus benar-benar belajar nih. Nah, seluruh Jatim, biar nggak terlalu lama lagi nih, kita sudah kedatangan Mas Luki. Dan memang podcast hari ini itu kita pengen mengulik. Kadang itu kan kita cuma tahu lukisan itu sebuah gambar. Rata-rata seperti itu sih Mas. Nah, ternyata itu lukisan itu memang rata-rata ada maknanya Mas ya? Atau ada artinya gitu nggak sih? Atau cuma sebatas gambar? Gimana? Boleh jawab nih ya? Boleh. Awal-awal Jadi, kita tanya dulu ya. Jadi mulai dari persepsi secara internal dulu, mulai personal saya. Dari memang pada dasarnya gambar itu kan ya visual yang nampak gitu kan. Tapi ketika ditarik ulur, ternyata lama-kelamaan saya mendalami tentang kesenian atau mengalami tentang seni itu sendiri, gambar sama lukisan ternyata beda. Kalau gambar itu menurut kajian Mas ya, kajian dan apa yang saya alami dan apa yang saya pelajari selama ini, gambar dan lukisan memang harusnya beda. Kalau gambar itu mungkin hanya kita memimesiskan sesuatu hal, tapi kalau lukisan itu adalah menginterpretasikan. Jadi semacam mimesis itu kan meniru keadaan yang ada di dunia nyata atau realistik yang kita pindahkan ke karya dua dimensional atau karya yang hanya flat, itu gambar. Tapi kalau sudah masuk ke dunia lukis atau fine art, dia lebih ke arah menginterpretasikan. Makanya mungkin kita lihat beberapa di YouTube, di Instagram atau Pinterest atau karya-karya yang abstrak yang gak bisa kita lihat, itu adalah lukis. Itu lebih spesifik ke senimannya yang bicara. Interpretasi dari apa yang dari pikiran seniman yang dilampiaskan dalam sebuah karya seni lukis. Kalau boleh tahu lagi nih Mas, sebelum aku tanya yang lebih dalam lagi ya. Boleh. Kalau Mas Luki ini emang dulu sekolahnya atau kuliahnya emang jurusan lukis, seni rupa ya? Atau apa sih Mas? Aku dulu itu Mas, S1-nya dulu di seni rupa. S2-nya di pendidikan seni budaya, lebih kompleks lagi, lebih culture-nya lagi. Kajian. Pantesan, jadi kan memang sesuai bidangnya. Berarti tadi kan aku nggak salah, memang ahlinya dalam melukis berarti. Karena memang sudah dari S1, S2 memang sudah mempelajari dan memang khusus ya Mas ya. Iya, lebih spesifik di artistik. Pantesan Mas jadi guru. Kalau saya kan belum S2. Nah, kalau aku pengen tahu sih Mas, kalau nggak salah lukisan itu kan jenisnya banyak ya Mas? Iya, banyak banget. Karena aku lihat-lihat di internet, terus ini juga dapat materinya tuh, aku lihat macam-macam deh jenis lukisan tuh. Kalau nggak salah namanya pun unik-unik. Ada yang namanya romantik, realisme, dan naturalisme gitu. Benar nggak Mas? Ya, romantisme, terus ini ya contohnya. Nah, seluruh Jatim mungkin bisa lihat di layar televisi atau enggak nanti bisa dilihat di YouTube-nya kita. Kalau ini contoh lukisan realisme ya. Bacanya apa sih Mas? Realisme atau realisme bisa, realism juga bisa. Realistik juga bisa. Sebenarnya kan hasilnya dari awal dasar katanya realis. Gitu. Itu apa sih Mas? Maksudnya? Kalau dari mungkin kita bisa lihat lagi ulang masalah pembelajaran di SMP atau SMA. Iya. Zaman kita sekolah dulu lah ya. Zaman kita sekolah dulu SMA mungkin realis itu kan bahasa realita. Apa yang kita lihat itulah apa yang ada di gambar. Realistik sekali. Tanpa ada makna yang harus dirubah. Jadi lukisan realis itu adalah salah satu teknis utama dalam dunia menggambar. Jadi mungkin dengan tidak kita sadari, seniman itu kan ada abstrak, ada yang carut-carut gitu kan. Itu harus melampaui fase yang namanya realistik dulu Mas. Ini juga sharing pengalaman saya. Ini zaman dulu saya kuliah juga kayak gitu. Jadi pertama kali saya masuk kuliah ya harus fase di namanya karya seni realistik atau realism. Karena di situ kamu tidak bisa, kita bicara masalah teknis, kita bicara itu masalah dasar, itu adalah teknis dasar dalam menggambar yaitu realisme. Sebelum kita larinya ke naturalis, romantis atau bahkan seabstrak gitu. Kita awalnya harusnya
di realisme itu adalah penguasaan teknis. Semua teknis ada di lukisan yang bergenre realisme tadi. Berarti memang menggambarkan keadaan sesuai realita. Jadi apa yang kita lihat di alam dan bahkan lebih detailnya kita lihat di teknis dalam dunia melukis itu, kita disuguhkan dengan apa yang kita lihat. Seperti pengalaman saya ketika mengajar juga kayak gitu. Kamu belum bisa gambar, berarti kamu harus melihat sesuatu dan harus samakan dulu. Meskipun apapun bentuknya, kamu harus nyamain apa yang bisa kamu respon di depan kamu gambarkan di dalam satu kanvasnya. Itu adalah teknis utama. Itu juga teknik, berarti kita harus benar-benar melihat apa dulu baru kita harus bisa ngelihat dulu sebelum kita bisa konsep gitu Mas. Benar. Konsep awalnya gitu harusnya. Kalau nggak gitu kita nggak akan bisa gambar karena kita nggak tahu bentuk konvensionalnya gitu. Harus tahu. Baru kita bisa mengevaluasi atau bahkan memisahkan sesuatu. Itu harus dasarnya. Contohnya gitu Mas, kita bisa ngobrol itu kan kita harus mendengar dulu. Iya. Contohnya gitu gambar, kita bisa menggerakkan tangan kita sesuai apa yang kita lihat kan gitu. Contoh sederhananya seperti itu. Berarti nggak bisa asal Mas ya, suruh fokus ya. Itu awal, tapi kalau kita sudah kelatih, makanya teknis dasar dalam seni lukis realis itu kan pembentuk dasar dalam kita menguatkan memaknakan pengalaman kita gitu. Memaknai pengalaman kita terhadap sesuatu hal yang kita lihat. Nanti lambat laun kita akan mengalami fase-fase di mana distorsi. Kita harus menstilasikan sesuatu hal. Itu namanya interpretasi, masuk fase interpretasi. Berarti tadi yang namanya realisme. Realisme. Oke, next mungkin ada lagi. Setelah realisme ada naturalisme, beda lagi nih namanya. Nah, kalau yang ini apa lagi Mas? Tadi kan udah realisme nih, sekarang naturalisme atau yang berbau-bau natural, alam-alam atau gimana? Bisa dibantu. Sekarang saya coba kalau Mas tanya sekarang saya juga tanya Mas dulu. Ketika lihat karya sini nih, naturalisme. Apa yang sama lihat di sini? secara spontan lah. Apa yang mungkin bisa menggambarkan itu tak? Apa mungkin menurut Mas sendiri? Saya balik tanya malah. Kalau aku sih lihatnya apa ya? Kayak orang gini memang aku awam ya nggak ngerti ya. Menurut interpretasi Mas. Orang duduk melepas lelah kayak di alam gitu loh, biar tenang kayak gitu sih. Kalau aku melihatnya. Terus bedanya dengan bisa minta tolong previous lagi Mas di realisme tadi ya. Sebelumnya ini lebih agak naik dah ini. Bedanya Mas? Mungkin dari Mas sendiri deh. Sebelum saya nanti mencoba untuk membahas. Kalau bedanya apa ya? Yang pertama pastilah gambar. Yang kedua apa ya? Mungkin artinya sih beda. Kalau ini dia kan dia ini kan kayak menggambarkan sedang melakukan aktivitas gitu kan, atau kerja gitu kan. Yang tadi lebih nyantai gitu. Iya. Kalau aku sih lihatnya gitu, Jatim. Gimana nih? Aduh dievaluasi nih sama Pak Guru nih. Ding dong nilai goceng nih. Ya apa Mas? Jadi sebenarnya realis ke naturalis itu nggak banyak fase perubahan. Karena natural itu adalah masuk di alamnya sebenarnya. Konteksnya di situ. Untuk teknisnya sih sama. Dari detail sepatu sampai tadi pun gambarin yang sama toh. Jika kita lihat dari si realisnya tadi juga gambarin orang. Gambar orangnya juga ya hampir sama. Meskipun nggak sama dengan orang secara nyata. Kita pikir gambar itu kan nggak bisa 100% orang bisa sama, itu nggak mungkin bisa. Meskipun hanya gambar nggak bisa. Tapi yang pasti kita balik kontennya realis dengan naturalis kan cuma perbedaannya di nuansa background alamnya. Naturalis atau naturalism itu lebih banyak hal-hal nuansa alam yang diciptakan di dalam sebuah lukisan. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk teknisnya overall sama. Dari mulai teknis detailnya atau bahkan gambarin apa, atau bahkan nggak harus ada orangnya juga nggak apa-apa kalau naturalis. Dia bisa cuman alam doang itu boleh. Dia manfaatin bahan yang ada di alam. View maksudnya, bukan bahan langsung kayak daunnya digambarin bahan view-nya itu dari alam. Jadi gitu sih. Kalau naturalis sama realisme. Berarti nggak jauh beda ya? Ya enggak. Kalau secara teknis overall sama. Detailnya, pewarnaannya atau teknis tentang signifikan dalam buat gesturnya atau bahkan apapunnya sama sebenarnya. Yang membedakan adalah view di backgroundnya. Berarti kalau saya simpulkan itu lebih ke background bener tadi ya. Lebih kalau yang realisme tadi kan langsung benar-benar fokus ke orang sama kegiatannya. Berarti kan lebih kayak ada alamnya atau lingkungannya gitu. Lingkungan sekitar yang bentuk itu. Oke, next tadi naturalisme. Selanjutnya romantisme. Yes. Namanya romantisme, tapi kok romantisme
gambarnya nggak ada romantisnya, nggak ada cinta-cintaan, Mas. Aduh, ini kayaknya agak lebih mulai berat nih. Kenapa kok bisa namanya romantisme padahal yang saya lihat ya, Mas, ini lukisannya nggak ada cinta-cintaan, nggak ada, malah kayak peperangan ini. Nah, ini gimana, Mas? Kalau aliran ataupun romantisme, realisme, atau bahkan si naturalisme, ada kubisme, dan yang itu banyak sebagainya. Aduh, banyak ya berarti. Banyak, ada 23 jenis Wah, aliran. Dari mulai jenis surrealisme banyak sekali. Lah, romantisme itu zaman sebenarnya. Di sini ada zaman. Era tahun. Karyanya ini adalah Berburu yang dilukiskan oleh Raden Saleh, bapak seni lukis pertama di Indonesia tahun sebelum adanya zaman adanya institusi seni lukis. Pertama kali anak ningrat yang bisa sekolah di luar negeri dengan basis seni lukis ya si Raden Saleh ini, Mas. Jadi pada hari itu termunculkannya romantis itu bukan hanya dari segi percintaannya, tapi zaman dulu eranya sudah bisa membahas masalah gambar-gambar yang sama dengan hal ini. Itu dulu tuh wanita, gambar wanita Bali, gambar-gambar suasana. Sebenarnya termasuk romantisme juga ya. Bukan masalah visualnya sih sebenarnya. Romantisme itu ekspresi hati. Jika dilihat di sini, kita lihat bukan hanya visualnya, kita bisa lihat di sini kesedihan atau bahkan guratan ekspresi dari yang mau merekam macan, dan itulah yang diciptakan oleh dunia romantisme. Ketika tadi kita flashback di previous di gambar sebelumnya, kalau hanya gambarkan pose saja, kita mungkin bukan melihat filosofisnya, tapi melihat visualnya. Tapi ini kita mencoba menggambarkan sesuatu suasana hati yang ada di dalam sini. Ternyata gimana ya? Suasana di situ. Lekuk wajahnya, itu yang dibahas di situ. Jadi romantisme ada cerita yang masing-masing ya, Mas. Jadi semacam kayak gimana suasana hati yang ada di dalam itu ketika sedih, naratifnya marah, seperti gitu ya? ini. Lebih seperti itu. Itu namanya romantisme. Romantisme. Jadi hal ini kan kita malah ini kelihatan banget ini seperti apa sih? Kekejaman atau bahkan kekusutan. Kita melihatnya kan sedih banget tuh kali ini. Romantisme hadir lewat hati, bukan hanya di situ melihat orang berdua bersanding. Bukan hanya lebih itu. ke perasaan ya. Seniman atau bahkan apresiator yang ditimbulkan itu melalui hati, filosofisnya sih. Bang, aduh, kayaknya semakin paham nih aku. Next, ada lagi? Apa lagi nih? Nah, ini kalau ini selanjutnya karya Pak Lucky. Kalau saya kan manggilnya Mas Lucky. Masih muda sih, tapi berprestasi lagi. Gimana nih, aku tadi kepo. Ini karyanya Mas Lucky ya? Ya, salah satu karya saya. Ini satu atau ada 3 gambar sih, Mas? Ada 5. Ada 5 sampai 6 kayaknya. Saya ingat seri pandemi sebenarnya. Ini pasti ada maknanya masing-masing. Kalau aku boleh tahu yang tengah ini apa ya, Mas? Kok sauna series? Sebenarnya ini karya digital sebenarnya, bukan karya manual sih. Ini karya digital yang aku ciptain 2020 pas memang pandemi. Dan kondisi itu jika dilihat ini adalah frame dari beberapa tokoh. Jika mungkin menerka-nerka, ada yang aku pengen kritisi sebenarnya di dunia hari ini. Semakin tapi maknanya adalah mengintip. Itu adalah hal yang paling spesifik yang aku pengen bahas dalam karyaku. Nah, jadi dari itu tadi akhirnya aku semakin nyambung. Dulu kalau nggak salah aku juga pernah dengar sih, Mas. Ada beberapa seniman itu sebenarnya juga bisa melontarkan kritikan tentang politik atau pejabat atau apapun itu ya lewat lukisan. Bener nggak sih, Mas? Bener ya? Benar sekali. Jadi karena mau benar-benar dia utarakan atau dilampiaskan lewat lukisan itu. Yang maknanya sebenarnya mengkritisi kinerja atau politik gitu ya, Mas ya. Malah saya pikir seniman zaman dulu sangat ditakuti oleh aparatur. Karena kenapa? Jika lebih frontal gitu ya, Mas ya. Karena seniman itu bisa bebas berbicara. Dengan dalil itu karya seni. Jika Mas dengar tokoh-tokoh Wiji Tukul, sastrawan-sastrawan atau bahkan lekra, lembaga kebudayaan rakyat zaman dulu, itu hampir musuh dari pemerintahan. Karena kenapa? Seniman tercipta, saya pikir ini filosofis saya dan teman-teman. Seniman adalah bentuk dari kedemokratisan rakyat jelata. Seniman adalah sarana untuk eksplorasi atau sarana untuk publis bagi teman-teman yang kekurangan. Tapi pernah nggak sih, Mas, kena cekal atau gimana gitu?
Aku dulu sebelum jadi guru, Iya. pas zaman-zaman masih jadi street art sering banget Mas. Jadi saya juga bukan hanya pemain seni lukis yang ada di studio sih, tapi juga aku 3-4 tahun terakhir main di jalan. Jadi street art mural artis juga. Jadi kita mainnya di malam hari, kita gambar malam hari, dan situ kejar-kejar sama Satpol PP itu sangat biasa banget gitu. Pernah Itu dicekal. dikejarnya kenapa, Mas? Ya karena kan kita vandal. Bukan vandalisme yang harus brutal sih, tapi kita gambar di jalan toh. Oh. Kita mural oke. artis, kita akan street art di jalan, di tembok-tembok. Ya memang kan filosofisnya kita kan masih mengkritik sesuatu. Iya. Kayak gitu. Jadi sering banget pernah lihat di pinggir-pinggir jalan. Gitu. Oh. Jadi kalau ngelihat di sepanjang jalan gambar-gambar kayak gitu, gambarnya ya malam hari dan tanpa ada izin sebenarnya. Tapi jujur Mas ya, ini aku kadang lihat tuh, bagus banget. Ada yang aku pernah itu siapa sih kira-kira yang gambar? Ternyata ada juga salah satu seperti itu Iya, ya, Mas ya. aku Oh, pernah kira itu- menjalani satu hal di street art. Aku kira itu emang orangnya nyewa orang suruh ngelukis temboknya biar nggak kosong. Ternyata Enggak. gitu. Ya memang Karena dia kita orang awam nggak ngerti. Mas. Oh itu maknanya. jadi memang mereka atau kita sebagai mural artis itu ya memang nggak mau kalau sudah disediain oleh pemilik, Mas ini gambarin, ya malah nggak mau. Oh. Kita datang itu street art mural itu bukan disediakan, tapi kita mencari ruang Iya, untuk sarana tahu. representasi. Pantesan kok kadang ada di salah satu gambar toko gitu Ah. kan. Jadi kayak ketimpa ini ada ini tapi itu artinya Artinya memang kita mencari kritik. iya tahu paham. Nah, Seru Jatim. Jadi itu bukan orang yang punya tembok atau lahan rumah nyewa pelukis. Aku kira gitu. ya. Oh, ini lagi salah satu karya Mas Luki ya. Wow. Ini kayaknya mengundang sesuatu pikiranku jadi bertanya-tanya apa ini maksudnya. Ini kan kalau nggak salah Mas ya, aku lihatnya kan pasti manusia lah Ya, pastinya. human. Apa nih Mas? Ada yang duduknya cantik. Tapi antara cowok apa cewek kita nggak ngerti di Seru Jatim. Bisa Mas cerita dikit dah maknanya apa sih? Ini adalah salah satu seri awalku melukis. Maksudnya melukis dalam artian mau mempublis tentang karya filosofisku selama berjalannya karir berkesenian. Ini tahun 2013 gitu. Oke. Karya ini. Dan di sini memang melukis itu kan sarana untuk kita bercerita. Iya. Dan cerita aku dimulai dari human sosial sebenarnya. Dari sini aku berangkat masalah kemanusiaan. Jadi ini adalah salah satu awal ketika ditarik ulur jika melihat di sini ada masalah diskriminasi di situ. Makanya saya tidak melambangkan ini cewek atau cowok atau mungkin manusia tanpa muka, karena saya pengen kita nggak boleh menjadi sesuatu tanpa adanya filosofis atau memperkenalkan diri, tapi kita harus mengenal sesuatu itu bukan tanpa cover. Itu yang pengen aku. Jadi emang sengaja dibuat ambiguitas. Iya, iki sajane lanang ta wedok. Karena memang sekilas nih ya, ada yang memang bentuk tubuhnya seperti perempuan, tapi ada yang kayak laki-laki. Jadi memang dibuat seperti itu sih. Ya Mas ya. Iya. Next mungkin ada lagi selain ini. Habis ya? Oh, sama sih, hampir sama Mas Itu ya. satu series. Yang terakhir tadi kayak jenis ikan natural itu kan. Nah Mas, dari karya-karya yang Mas Luki ini pernah nggak sih Mas diikutkan pameran gitu? Aku sih hampir setiap 3 bulan sekali aku pameran. Dan prestasi di Seru Jatim. Aku Di mana aja tuh Mas? Aku jadi kepo pengen lihat Mas. Kalau aslinya. malah aku sekarang dan teman-teman punya kolektif, bukan lagi aku menjadi pelaku Mas. Aku punya ruang yang namanya ruangan samping itu sebagai tempat manajemen pameran. Aku adalah founder dari ruangan samping itu dan aku lebih banyak sekarang itu bukan menjadi pelaku seni lukisnya, tapi banyak di penulisan pameran. Aku yang buat pameran. Jadi Mas yang ngadain gitulah ya. Aku yang ngadain dan aku yang menulis. Seniman gitu ya. Dan programku yang terakhir di ruangan samping yang keempat ini adalah visit studio. Itu juga gara-gara memang pandemi. Galeri-galeri pada tutup dan kita nggak bisa seniman nggak bisa mempresentasikan karyanya. Iya. Makanya Berarti ruangan berdampak samping banget ya, Mas, ya, banget pandemi Mas. Ruangan-ruangan kita nggak bisa dimasukin, pola apresiasi nggak ada. Terus kita makanya datang ke studio-studionya seniman itu sebagai dampak. Kalau seniman nggak bisa hadir ke galeri, berarti apresiator yang kami hadirkan ke studio seniman sebagai bentuk apresiasi sebuah kesenian. Seperti itu.
Jadi kapan-kapan kalau emang ada pameran boleh lah Mas info biar aku bisa lihat ya Mas ya. Sangat. Jadi pengen kepo gitu Seluruh Jatim gimana sih hasil karya benerannya. Karena kan ini aku cuma lihat di gambar lewat TV nih. Jadi kalau lewat langsung kan beda gitu. Satu lagi Mas, aku dari tadi tuh kepo mau tanya. Yang tadi kayak ngelukis yang di jalan dan itu uangnya dari mana ya Mas? Kan pasti butuh biaya. Nah itu gimana Mas? Secara personal kita nggak mau dibiayain yang pertama. Ketika kita nggak disediain, nggak mau disediain, ya harusnya kita nirlaba. Itu semuanya dari kita. Yang pertama itu sisi idealisnya seorang seniman Mas. Ketika sudah ini aku dana nih, mungkin dari beberapa instansi dan kita nggak gitu ya, kita share ya. Kita nih aku kasih sering banget kita sebagai street art muralistis, ini aku biayain kota ruang kota ini gambarin. Berarti kan sisi ekspresi kita nggak itu kan berarti ada pesanan toh. Beda konteks sebenarnya. Kalau karya secara murni di artis di kayak lebih bebas ya Mas. Lebih bebas. Kita bisa ngeritik makna yang lebih jelas, malah kita bisa dan nggak takut-takut kan karena emang nggak sesuai kan kita dapat pesanan uang ini gitu ya Mas. Alah Seluruh Jatim, paham. Ya itulah Mas Luki, banyak banget yang sudah dijelaskan. Dari jenis-jenis lukisan ternyata banyak, bukan hanya cuma satu lukisan, ternyata macam-macam ya Mas ya. Kemudian yang kedua aku dapat ini ternyata seniman itu juga berdampak di pandemi ya. Banget. Ya ternyata pandemi hanya menyerang ke semua kalangan. Bukan hanya kita yang mahasiswa, pekerja, ternyata seniman juga gitu ya Mas. Oke Mas, terima kasih udah sharing-sharing sama kita. Udah berbagi pengalaman, karyanya juga kita tunggu nih info jadwal pamerannya. Biar kita dan Seluruh Jatim bisa lihat langsung karya Mas Luki di pameran. Siap. Oke Seluruh Jatim, saya Rian. Sebelum saya tutup saya mau ingatkan jangan lupa subscribe YouTube-nya di Golkar Jatim TV, di like, comment, and share. Dan kita pasti akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang gak kalah kreatif dan lebih bikin kita kepo lagi. Jadi tetap terus lihat di YouTube Golkar Jatim TV. Oke, saya Rian mohon pamit. Terima kasih. Dadah.